Fadlah hadratul Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitih wa aqsad dzikri Imam Al-Ghazali wa Sultan Abdul Qadir wa Syekh Abdul Latif wa sa'ir masyayikh mu'allimina wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah Allah. Jak kelepain ya di itikaf lawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat kaula itikaf karena Allah Ta'ala. Mungkin pemateri aslinya adalah Ki Abdullah Balia. Istana gula ki irula mang di Roma apa mangkat apa je. Tago pahala Rabu Kiai Abdullah Balia ternyata Rabu. Jadi gula ja istana mon mare sopo compo jaga kegiatan. Ngajar nak kana. Jadi kira antara mangkat apa je. Nika pahala Rabu ongko. Mungkin kelupa ya atau ketibanan. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin hadirat sahabatan kula hormati, sedaya jamaah bujang sopo kesempatan mungkin bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah Masjid Agung, juga melakukan ibadah selain termasuk itikaf, termasuk ngaji, dan juga silaturahim. Ini kemudian niat TKP banyak kerjaan banyak. Niat sholat subuh berjamaah sudah jadi contoh. Kemudian niat saya mau itikaf di masjid, sengkok deki ngaji, sengkok deki atau kancah silaturahim. Dan ini kesetujuan ini kalau kerja non panjenengan berangkat di Jopo nih. Jadi setajana muka-muka iterai kepada Allah. Amin amin Allahumma amin. Nerusaki sebari bahwa di antaranya ciri-ciri dari somul khusus pasana orang soleh, pasana orang sesama dengan Allah. Jadi umpamanya kita rakirah Somo soleh ini adalah pasana seperti Wali Songo, pasana Syekhana Khalil, pasana Ki Hasyim Asy'ari, ini somo soleh. Di antaranya ciri-cirinya adalah al-khamisu alla yastakthira min at-ta'amil halal waqtal iftar bihaitsu yamtali'u jawfuhu. Nomor 5, biasa namun orang soleh apa nikah adalah tepak abukah lo pada banyak ada. Tepak abukah lo pada banyak ada. Biasa sekedar membatalkan puasa karena ampun mancing betul nama orang. Dan nikah ciri-cirinya orang soleh mon apasa. Jadi pada saat abukan lo patibenya biasa maksudnya seperti hari-hari biasanya, dan seikebai deeren adalah halal. Jadi di samping halal bukan tidak banyak, buka puasanya nikah tidak banyak. Sekoca banyak dalam bihaitsu yamtali jawfu. Artinya saya kocak banyak ni kan pas puasa. Saya hanya tempat deeren dalam padeureun dalam tabu ni kan puasa. Ni kenyamanan kenyang lebih dari orang soleh.
Fama min duya'in abghadu ila Allah min batnin mali'in min halal. Jawabannya negara itu dibagi. Beda sepaling lo kesenengi ban Allah adalah pada eren seeposai kalawan bareng halal. Artinya ada kalawan bareng halal king banyak lu dan ika orang kesenengi ban Allah. Maka menabuhkan pada umumnya nika pasenang lai kapiaki. Nasi masuk, cukup masuk, es buah masuk, kemudian tacin masuk, tapi macam-macam ada. Akhirnya lo masuk. Wa kaifa yustafadu min as-shawm qabla 'adillah wa kasru syahwa idza tadaraka as-sha'im 'inda fitri ma fatahu sahwa. Ma fatahu sahwatan tadi. Manabi lebih panjenengan tepak apukan ika terlalu banyak saya remang saya bisa noleh dari hikmah napasa. Jadi sulit untuk memperoleh hikmahnya puasa. Kenapa di antaranya hikmah napasa adalah keangkui ngusir mosona Allah yaitu setan. Dan keangkui syahwat malelo tinggi. Dan ini kan intinya boleh di antara napasa kali itu adalah ngusir setan dari badan lebih panjenengan. Karena setan ini kan banyak dan badan lebih panjenengan. Banyak sehingga setiap saat, setiap detik lebih panjenengan ini kan bisa diarahkan dengan kecubaan dan setan. Karena setan itu selalu kumpul dengan kita. Jadi tidak akan menjauh dari gula panjenengan setan. Lepas tadi di antara adalah dalam sekiranya ketika setan mengurang. Yang ada di sekujur tubuh kita itu setan mengurang. Caranya dengan lapar yaitu dengan berpuasa. Pas boleh mana syahwat atau pangatero coba nih kan mengurang juga. Umpamanya pasangan kita pada saat apukan nikah modok makanan yang tidak dimakan pada siang hari, berarti tujuan kedua nikah tidak berhasil. Kangkui muang setan, kangkui syahwat, keinginan melakukan dosa nikah, kangkui jentorol tak berhasil. Dan nikah kita tidak akan mendapat hikmah dari puasa dari aspek ini. Dari aspek nikah kita tidak dapat. Wa rubbama yazidu alaihi fi alwani ta'am hatta istamaratil 'adah bi an tudakhkhara jami'ul ad'imah di Ramadan. Fayakulu minal ad'imah fihi ma la yukalu atau ma la yakulu fi iddati ashhur. Dan nikah boleh siapa lagu lebih panjang kawan ini. Kadang-kadang lebih panjenengan malam pasaan menabi Ramadan khususnya ataupun apa sah. Nikah nambahi warna-warni makanan. Ini yang perlu kita jauhi. Karena Ramadan kita sudah biasa menambah warna-warni makanan, sehingga 6 bulan berikutnya pas ketagihan, bulan Tongarena dan bulan Elah dan seterusnya pas ketagihan, pas terus makanan yang warna-warni juga. Ini katanya di sini katanya Imam Ghazali dihindari warna-warni makanan. Di bulan Ramadan jangan dibuat kesempatan. Karena akan menyebabkan pas kita terbiasa pasca Ramadan.
Ini kan yang sering kita lakukan setiap pasaan atau setiap apasan. Warna-warni makanan saja meningkat, saja banyak bernan. Buktinya orang awal jual saja banyak, mulai pukul asar ke budi, ngembong-ngembong, napa seseorang, cek berdekat. Bahkan sampai berdebazar takjil. Sampai beda pasar keangkui mau bangi takjil macam pas bito bazar takjil nih berapa warna makanan yang ada di situ. Dan ini kedebun Imam Ghazali mon bisa sabiasa beri tak usahnya banyak berenang. Ini kedebun Imam Ghazali. Karena takut terbiasa nanti. Pasca Ramadan, pas terbiasa. Terbiasa untuk menambah warna-warni makanan. Ini yang dianjurkan oleh Imam Ghazali. Jadi akan menyebabkan kita akan terbiasa makan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dimakan, menambah menu. Wa maklumun anna maksud as-shaum al-khawa'u wa kasrul hawa. Sebagaimana yang disebutkan tadi, sebenarnya tujuan puasa itu adalah untuk melemahkan keinginan kita melakukan dosa. Ini di antaranya. Jadi umpaman pas sajian banyak, sajian banyak, napa keangkui nambah warna-warna dari makanan, dan ini akan menyebabkan masalah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ikan itu bagi boleh bal minal adab alla yuksirun nauma bin nahar hatta yahissa bil ju' wal 'atash. Dawuh Imam Ghazali mon bisa juga banyak tidur. Dawuh Imam Ghazali meskipun saestona asarena orang apa sa ibadah. Lagi pas panjenengan ngalakoni ibadah dari pagi sampai zuhur untuk ngalakoni ibadah. Mari sopu tedung sampai zuhur. Ngalakoni ibadah na tedung. Syarat tedung orang apa sa ibadah bahwa kayak nikah. Ya betul, tidur itu adalah ibadah bagi orang yang berpuasa. Cuma mohon pasanan dari pagi sampai zuhur asarin ini kan nisar beten ini terlalu banyak tidur benih saja sehat. Ben boleh kadang-kadang dulu seheran nih kalau mohon pasaan neng bong kampung atau kadang neng perumahan mari sopu sepi tidur kabeh. Nikah, kenapa mereka kok kalau Ramadan kok tidur semua pagi? Apa kayak mau sahur banyak gelut sampai ngantuk? Kalau bisa jangan dijadikan alasan puasa itu. Puasa dijadikan alasan. Kok apa sangkut tidur ke pagi dari lestari sopu sampai mengangkat kantor belu. Aduh, coba apa biasa, jangan dianggap masalah puasa ini. Kalau tidur, Imam Ghazali banyak tidur. Bahkan tidur itu akan semakin membuat orang itu lapar. Imam Ghazali hatta yahissa bil ju' wal 'atash. Banyak asaran panjenengan kece kena langsung lapar berbelka.
Ini kata Imam Ghazali, Allah alam ketipan apa. Kemudian juga kekuatan semakin lemah. Membaca asaran. Kekuatan semakin lemah. Jadi itu yang diharapkan. Umpamanya kita tidur, memang tidur qailulahnya. Gue lebih panjang nika memang esok nataki tidur qailulah. Qailulah nika artinya tidur sebentar, kangkui nanti malam persiapan tarawih, persiapan tahajud. Pada saat tahajud tidak ngantuk. Jadi kita istirahat. Benar pasangan ditutup untuk istirahat atau tidur, tidak. Cuman yang sangat disayangkan orang nikah dari lestari sopu tidur mula mancing atau pokok 2 jaga. Mari pokok 2, mari pajak asar tidur boleh, kol 5 jaga boleh. Tuh, andi lah kau tidur. Jadi apa ini? Apa saya tidur? Jadi kita coba biasakan seperti hari-hari biasa. Sehingga kita tetap aktivitas. Jadi dari pagi jam 7 umpamanya, kenapa aktivitasnya kita kalau bulan di luar bulan Ramadan itu kita biasakan. Jadi tetap aktivitas berjalan sebagaimana biasanya. Agar puasa Ramadan itu tidak dianggap kendala dalam melakukan aktivitas. Ini yang diharapkan oleh Imam Ghazali agar bisa untuk puasa ini menjadi semakin nambah ibadah. Jadi bukan menjadi kendala dalam melakukan apapun aktivitas kegiatan-kegiatan. Para hadirin rahimakumullah, sehingga kalau umpamanya gue lebih panjenengan nikah mengadakan atau memberi jatah ke aku tidur qailulah, tidur sebentar di siang hari, maka akan ate gue lebih panjenengan nikah tenang. Tak terlalu banyak tidur sehingga ateh bersih, ateh tenang, ateh jernih. Kalau mamanya kita tidur terlalu banyak, bisa benih saja tenang, tapi saja sumpah. Kenapa boleh pas lastari asarin boleh. Kalau bisa dijauhi tidur setelah sholat asar. Coba panjenengan ngutiaki asarin lastari asar. Deki maurib korang setengah jam panjenengan pas cegel. Insya Allah sholat maurib panjenengan akomodir. Ijo mau sopu. Mah akonot. Ijo mau sopu. Jangan kadang tidur setelah asar nikah menabinin keterangan-keterangan bisa menyebabkan akal nikah tidak normal. Nyaman, akal nikah tidak normal kalau tidur setelah asar. Itu dihindari. Karena bisa akal atau pikiran lebih banyak nikah bermasalah. Para hadirin rahimakumullah, Nengkali itu waki wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan min at-ta'am fa huwa anhu mahjubun wa man akhla ma'datahu fala yafihi dzalika li rafil hijab. Artinya manabi pasanan ada banyak, maka akan menjadi orang yang terhalang, akan dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti beri yang disampaikan
kok umpamanya tidak ada setan nang anggota tubuh lebih panjenengan, maka lebih panjenengan nika kenalnya dengan Allah Ta'ala maksimal. Artinya oneng dengan Allah Ta'ala, selalu berzikir ate dengan Allah. Cek sakinah yang betul tidak setan. Dan juga yang menjadi kendala kangkui semakin dekat dengan Allah adalah kalau banyak makan. Mon banyak makan lebih, maksudnya lebih dari nyata sekut aja, maka kedekatan kita kepada Allah ini saja terhalang. Karena di samping karena faktor makanan itu sendiri dan juga kalau berbanyak ada, maka setan saja pernah berdenang betul. Gula lebih panjenengan nika saja kenyang lebih, maksudnya setan saja pernah. Kenapa? Karena saja lebih ada, maka syahwat keinginan untuk melakukan kejelekan nika saja meningkat. Syahwat saja meningkat, maka setan saja meningkat. Sebenarnya anggota tubuh lebih banyak. Jadi saja meningkat setan yang ada di sekitar kita, berarti saja jauh dari Allah. Kangkui ate selalu berzikir sulit. Kangkui pasanan semakin sampurna dalam melakukan sholat sulit. Karena ampun jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala. Karena kendala adalah neng tubuh lebih panjenengan setan banyak, juga keberadaan kenyang terlalu. Sehingga ampun saja masalah nang betul. Kemudian yang keenam adalah ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttaraban bainal khauf war raja. Idh laysa yadri atqub bala sawmuhu fa huwa minal muqarrabin aw rudda alaiha fa huwa minal mamqutin. Orang-orang soleh menabi apas lastareh abuka ini kepasanan atena antara khauf dan roja. Lastareh abuka kaisa pas tafakkur mikir. Khauf maksudnya ketiban apa khauf? Epekir pasa si kelek ni ka epekir. Derem batang pasa kelek je. Terima Nika yang jadi dievaluasi, mengadakan evaluasi. Nika mun orang soleh apa sah? Tetelas dari apukan, lastara sholat, umpama ada terawih. Nika terus memikirkan puasa yang tadi. Derem batang pasa dia. Terima terus sekali. Jadi puasa dari pagi sampai sore bisa dievaluasi. Ini kenyamanan, rasa kekhawatiran ada, rasa takut dari Allah Ta'ala ibadahnya lo diterima ini ada. Kemudian roja kali itu adalah tetap berharap dari Allah Ta'ala menteri sama orang. Jadi seimbang antara khauf dan roja, mana bi orang soleh apa saja seimbang. Beni pas langsung yakin tanpa sakelai terima betul. Jelas lah terima. Jadi kita harus evaluasi dan kita jangan sombong. Setelah kita berpuasa di malam harinya nih kita tafakkur. Derem kira pasagu lebih panjenengan nih kayak terima apa pun dan Allah. Banjak sampai langsung putus asa.
Aduh lalu etre batang pasar kok pada rumah. Ini kan nyaman buat tersak. Makanya harus ada roja. Roja ini kan adalah tetap berharap dari Allah Ta'ala maka tanpa sakit etre bagi ibadah Allah. Jadi kita setelah buka ini kan mengadakan evaluasi bagaimana puasa yang tadi. Evaluasi dari pagi lester subuh terus apa yang saya lakukan mulai gelap, apa ada kelakuan saya bisa mengurangi keutamaan apa sih, dievaluasi setiap hari dievaluasi. Jadi setelah kita mengerjakan langsung melihat apa kekurangan ibadah puasa yang tadi, terus apa yang sekiranya perlu dilanjutkan karena ini adalah hal yang positif pada saat tadi saya melakukan puasa. Ini kan orang-orang soleh seperti itu. Mungkin lebih panjenengan kadang-kadang seperti lah apukah lah lah takir pikiran lepas serah ke pangeran. Pasrah lagi ke pangeran bungkol. Tidak ada evaluasi dalam pelaksanaan ibadah yang telah dilakukan. Dan ini adalah manajemen yang harus kita tiru. Dalam Islam ada manajemen. Jadi panjenengan alaku ke pasar. Malam kan dievaluasi. Harap pagele mi sepeh. Engkau nang pasar mi sepeh. Terus tang ke sebelah banyak pengunjung ngasih kau mi sepeh. Dievaluasi. Oh, kok pelayanan kurang rupanya. Kok pelayanan ada orang kurang sopan, kurang santun. Mon beda orang ngunjung udah kasih engkau langsung kikir. Ada orang gentar. Nah ini namanya evaluasi. Sama dengan ibadah kita, dievaluasi. Ini kan terguna dalam kitab seperti itu. Nah kaitu bagi wal yakun kadzalika fi ahli kulli ibadatin yakhru minha. Hendaknya setiap selesai melakukan ibadah ada evaluasi. Evaluasinya standarnya pakai khauf dan roja. Ini evaluasi dari setiap ibadah. Panjenengan laster dengan lakoni salat subuh. Dievaluasi apa yang saya kurang tadi. Dari takbir sengkok sampai salam, berapa titik yang saya tidak merenungi bacaan saya. Evaluasi. Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Kira-kira sanapa titik tunggu lebih panjenengan nikah tidak meresapi panapa ibadah. Ibadah. Jadi kalau kita tidak pernah evaluasi ya tidak ada perkembangan untuk menuju yang lebih baik lagi. Jadi dia pun Imam Ghazali ada evaluasi setiap melakukan ibadah evaluasi. Apa yang asar kok lagi agak banyakan kelupaan. Agak banyakan kelupaan. Faqad ruwiya 'an al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri annahu marra bi qaumin yaumul 'Aid. Ini kepada situng cerita. Setong waktu adalah Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri lebat neng sekelompok orang pada hari raya. Lah orang ini kagelar kabeh. Jadi aben lebat neng situng tempat. Setempat ini kebanyakan orang yang tempat itu. Pas aben tempat lebat kagelar kabeh. Pak ngoca. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala syahr Ramadan mudamiran li khalqihi yastabiquna fihi li ta'atihi fasabaqa aqwamun fafazu wa takhallafa aqwamun fakhafu fal'ajab kullal ajab li dhahik al-la'ib fil yawm alladhi faza fihi sabiquna al-musari'un wa khaba fihi al-mubtilun amma wallah
law kushifal ghita lastaghalal muhsin bi ihsanihi wal musii bi isaatihi ay kana sururul maqbul yasuluhu 'anil la'ib. Dadi nika masalahna kana akil orang seelai badini ka akil pakun akretek dalam atena hasan nika akretek Allah Ta'ala reake beri pasar Ramadan. Allah Ta'ala ada tiaki kewajiban dalam pasar Ramadan ini adalah untuk berlomba-lomba dalam kebagusan. Jadi nika apa aja jaga TV Allah Ta'ala yang ada tiaki bulan Ramadan wajib bagi pasang adalah kangkui makhluk Allah Ta'ala supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Benih pasanan napa tetap dalam di posisi yang sama sebelum Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini sebagai kesempatan Jabuna Hasan untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Dan bagi orang yang terbiasa melakukan dosa, diusahakan kangkui berhenti melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah kenapa Hasan seperti itu diungkapkan. Mungkin keterlaluan orang si gila ngobrol, mungkin ngobrol kemudian ngakak-ngakak dan seterusnya. Maha keretek dalam artinya bulan Ramadan dan Allah Ta'ala aslinya kangkui saja meningkat ibadah. Dan orang yang terbiasa ngelakukan itu saja mengurangi kangkui ngelakukan itu ini keretek dalam artinya sianya Hasan. Malian apa? Abeun Hasan nikah malih enggak dekat abun TV. Benih pasaran andi sangka coba jaga orang. Abang nikah malah saja meningkat ibadah dari Allah Ta'ala menghadapi bulan Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, kemudian yang kali tahu lagi wa 'anil Ahnaf bin Qais annahu qila lahu innaka syaikhun kabirun wa inna as-siyam yud'ifuka faqala inni a'udduhu li syarrin tawil was-sabr ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala ahwanu min as-sabr ala 'adabih fa hadhihi hiya al-ma'ani al-batinah fi as-sawm. Bada Ahnaf bin Qais ditanya lagi. Ahnaf bin Qais nika sepuh tanya lagi kiai sampean nika ampun sepuh pas nika benih panjenengan saja ketur ki menapa manapasa karena ini sepo lah tingkatan umur 90 ke atas. Jadi pas coba ki bedore katanya panjenengan ini ampun sepo apa sanika benih saja ketur da panjenengan angkat ibadah apa nika pas saja was-sabru ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala ahwanu minas sabri ala adabi. Sabar kanggo ngalakoni ketaatan dekat Allah Ta'ala aja lebih gampang. Tempeng sabar ngadepi siksaan Allah. Debuna Ahnaf. Kan orang sabar nih kan beda sabar dalam ngalakoni ketaatan, beda sabar dalam menghadapi siksaan Allah. Debuna Ahnaf. Sabar dalam ngalakoni ketaatan dari Allah Ta'ala itu lebih gampang. Jadi engkau bukan memaksakan dalam ibadah. Engkau pakun ngalakoni pasah. Pakun kau ngalakoni pasah. Kenapa? Kesabaran dalam ngalakoni ketaatan dari Allah itu lebih gampang ketimbang kesabaran dalam menghadapi siksaan Allah. Ketimbang sing kau laku je siksa. Siksa pada Allah Ta'ala aja sabar melarat. Bro, akan sabar menghadapi siksaan Allah itu adalah berat.
Lebih ringan kita sabar dalam melakukan ketaatan. Atau nilai jaga aja, tekan soal mana mancing dohor, mangkat ke masjid berjamaah. Ije aja. Ini kan nyaman sabar. Mancing maure, ije aja ke masjid berjamaah boleh. Ini kan nyaman sabar. Kemudian siang foto apasa, paksa apasa. Ini kan nyaman sabar. Ini namanya sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jebun Ahnaf lebih berat menghadapi siksaan Allah, lebih berat menghadapi musibah dari Allah. Diberi musibah kepada Allah Taala. Sabar menghadapi musibah ini kan berat. Jebun Ahnaf. Nyamanan sabar dalam menghadapi perintah Allah. Jadi umpamana lah kewajiban lah datang ilakoni ini kan nyaman sabar. Takut laku ben Allah Taala eseksa kita sabar. Tidak sabar. Sulit menghadapi seperti itu. Karena berat siksaan yang diberikan oleh Allah sehingga orang-orang banyak sabar. Jadi mending pengan sabar dalam ngalakoni ketaatan. Paksa haki apa aja ngaku. Paksa haki apa sah. Paksa haki ngelakoni kebagusan. Dan ini kenyamanan sabar di dalam ketaatan kamu. Mungkin sekali tahu kamu kemanfaat, kamu kebarokah, kamu kita selalu dalam hidayah Allah sehingga terus ngelakoni kasayan sehingga kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa ta'ala salatana sayyidina Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.